Sudah nyala, Pak. Tes. Pak Samsul, hari Minggu ada waktu nggak? Hari Minggu, bagaimana itu, Pak? Itu soal database-nya Tanduan. Saya mau setel SSH tunnel supaya Bapak bisa lihat-lihat barengan di sini di mesin. Oh gitu. Ya, itu kan belum semua saya unggahin tuh. Oh Bapak cek. ya, hari Minggu jam berapa, Pak? Bapak bisanya jam berapa saya ikut? Oh gitu. Jam 10 bisa sih kayaknya. Pagi. Iya, pagi. Oke, Pak. Atau mau malam? Saya ikut. Oh, oke. Itu belum ada ya?
kita mulai aja ya Bapak-Bapak. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah hadir di rapat koordinator malam ini. Karena sebelumnya liburan panjang, jadi saya sendiri juga lupa kemarin-kemarin ngerjain apa, terus kendalanya apa. Saya kemarin ikutin sarannya Pak Sofyan buat bikin milestone. Jadi kita akan pakai milestone ini. Aduh. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa milestone. Nanti kalau bulan Februari kita akan bikin milestone lagi. Sebelumnya kan kita pakai proyek ya. Ini tetap dipakai. Sebelumnya saya mau manfaatin ini buat ngecek apa sih yang sedang kita kerjain sekarang, tapi kayaknya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi kita pada kurang update sama status di in progress ini. Bagi gantinya, kita pakai milestone. Jadi di rapat ini kita menentukan apa sih yang ingin kita capai di bulan Januari ini. Akhir Januari itu bakal Januari, salah. Jadi apa yang ingin kita capai di akhir bulan ini, teman-teman masukin ke sini tiketnya. Jadi ini seperti sprint, cuma rentang waktunya panjang banget, sebulan. Menurut teman-teman gimana? Jadi ini bakal saya hapus saja, tidak ada in progress di sana. Jadi kita fokus sama apa sih yang ingin kita capai dalam rentang waktu tertentu. Pada setuju nggak, teman-teman? Kalau menurut saya in progress itu tetap di situ sih, Pak. Ya, proyek tetap dipakai, tapi in progress ini kayaknya kita nggak berhasil mengumpulkan dengan baik gitu. Kalau mau tetap dipakai, patokannya yang ini, usahakan apa yang ada di in progress yang kita sikat itu adalah apa yang ada di sini ini menjadi prioritas. Misalnya saya baru masukin tiket-tiket pemaketan yang saya harapin nanti di rilis ISO-nya tiket-tiket ini beres dan masuk ke ISO, kita bisa rilis dan masukin ke DistroWeb. Jadi kalau teman-teman dari tim lain ada yang ingin dikejar di bulan Januari, silakan tiketnya dimasukkan ke sini. Ini berarti menurut Pak Samsul tetap kita pakai atau gimana? Iya, yang Kanban ini tetap kita pakai sih untuk kita bisa memfilter apa sih yang sedang dikerjakan, ya, kemudian progres apa gitu. Yang jadi concern saya itu yang ini sih, kalau ini ingin tetap kita pakai, mari kita lebih disiplin buat nandain mana yang sedang kita kerjakan. Kalau enggak gini aja Pak, itu kalau saya lihat kan proyeknya tuh dipakai buat nandain kita mesti ngapain aja. Terus yang apa namanya, ada backlog nggak di situ? Yang di proyek tadi? Nih. Ya, ada blocker, ada prioritas, itu kan maksudnya kita perlu tahu juga kan. Nah, tapi kalau yang dibikin sama yang milestone tadi, menurut saya itu buat gantiin progress aja, jadinya dari to do dipindahin ke progress, ke milestone. Nah, itu yang dikerjain gitu sih, jadinya tetap ada rentannya. Jangan sampai ke in progress tapi in progress terus. Kalau mau diubah gitu sih.
Atau maaf Pak, Bapak bisa ulang lagi nggak tadi? Biar Jadi saya gini, lebih... jadi gini, yang sebelah kiri ada to do sama prioritas kan, sama Ya. blok. Nah, itu kan kita perlu tahu secara keseluruhan, ya kan? Kita mesti ngapain aja. Cuman milestone tadi kan maksudnya Bapak kan supaya kita tahu minimal kalau rilis 1 Februari kita butuh ngerjain apa aja. Ya, delivernya Ya, apa? jadi itu kan yang menggantikan in progress-nya, kolom in progress di proyek ini kan. Ya, Jadinya kolom in gitu. progress di proyek ini itu bisa hilang, tapi kita pindahinnya ke milestone. Gitu. Tapi Kanban ini secara keseluruhan tetap kita pakai buat identifikasi mana prioritas, mana blocker, dan Ya, mana mana to do, yang mana yang selesai. Itu juga bisa. Atau in progress-nya di situ ditambahin milestone. Selesai, Pak. Jadi di grouping lagi. Bikin papan lagi milestone gitu. Bikin label cukup kayaknya. Soalnya milestone ini tidak bisa kaku kan. Kadang ada tiket yang nggak ada hubungan sama milestone tapi tetap kita lakukan tiket gitu. Dia nggak ada di sini. Ya. Atau gini deh, kita tetap pakai in progress. Kita coba lebih disiplin lagi gitu. Kalau memang dia sudah selesai ya kita perlu geser, kita perlu tanya-tanya ini gimana nih biar bisa kita tutup tiketnya, saling tagih ke rekan kerja. Nah ini kalau rapat sebelumnya kan yang kita bahas kendala kita sebelumnya apa, dan sekarang yang kita bahas apa sih yang mau kita sikat untuk 2 minggu ke depan, dan itu kita masukkan ke sini. Kita mulai dari tim. Pak Piko, aku bisa request duluan nggak? Oh soal ini ya, survei. Oh silakan Bapak, saya matikan dulu ya ini. Ya, saya request duluan deh, saya share hasilnya. Window. Oke. Udah kelihatan? Iya, kelihatan. Ya. Oke. Mungkin ini tuh ya, apa namanya? Kenalan lagi ya. Jadi kenalin saya Aji. Saya bantuin Pak Piko. Jadi di sini ada beberapa teman-teman, ini semua dari koordinator ya, Pak. Berarti, Pak? Ya, Pak. Ya, oke. Jadi gini, waktu terakhir kita ngobrol itu kan sempat ada obrolan soal survei, terus yang usul saya, kemudian saya bikin surveinya seperti apa. Jadi sebenarnya adalah survei ini tujuannya itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu saya pengen tahu siapa kira-kira penggunanya, calon pengguna bahkan, calon penggunanya. Terus yang kedua adalah kira-kira masalah mereka tuh apa. Jadi ada 2 itu sebenarnya pertanyaan yang pengen dijawab. Nah, makanya pertanyaannya yang di dalam survei kemarin itu ada yang seputar tentang siapa dia, background-nya, kerjaannya, habis itu tentang kebiasaan dia menggunakan perangkat lunak bebas terbuka, habis itu juga tentang masalah yang dia temuin. Harapannya kita dapat insight, itu bahasa Indonesia apa ya? Ya pokoknya insight lah. Pokoknya kita dapat insight mengenai masukan. Oh, masukan ya boleh. Masukan feedback, Pak. Ya. Dapat gambaran lah. Ya. Dapat gambaran mengenai sebenarnya
yang kita bikin itu mesti bantu mereka apa sih, yang kita mesti sediain itu apa sih. Jadi kan yang menjadi pertanyaan kan itu. Setidaknya mungkin kalau ditanyain yang kita sediain apa, ya kayaknya yang kita bakal keluarin adalah sebuah distribusi ya, sebuah distribusi. Cuman masalahnya distribusi itu bantu mereka nge-solve bagian apa, masalah mereka yang apa. Nah, makanya kemarin pertanyaannya lumayan panjang-panjang. Jadi kemarin itu saya minta agak sedikit banyak, 50-an itu, karena estimasinya biasanya 1/4 atau 1/3 yang isinya niat. Sisanya biasanya ya ada yang trolling biasanya, ada yang ya banyak sih yang trolling sih, nanti teman-teman juga bisa baca. Terus ada yang tidak cukup informatif lah, jadi tidak cukup informatif. Nah, dari berapa pertanyaan ya? Lumayan banyak, saya lupa berapa pertanyaan. Intinya itu, inti pertanyaannya nanya mengenai keseharian dia, penggunaan perangkat lunak seperti apa, perangkat lunak software, perangkat lunak bebas terbukanya yang dipakai apa, kemudian masalahnya apa, misalkan kalau masalah itu diharapkan diselesaikan itu seperti apa, kayak gitu sih. Nah, udah kelihatan kan ya layar saya? Jadi dari survei kemarin itu lumayan banyak. Itu yang pertama background-nya itu dari information technology, ini kepotong. Yang pertama dari information technology itu ada 28 orang yang ngisi, terus kemudian ada yang dari background-nya education, ini nyampur ya. Jadi ada yang mahasiswa, ada yang guru, ada yang siswa SMK juga ada, saya lihat. Nah, kalau others ini ada yang pedagang, ada yang saya lupa detailsnya. Cuman ini selain dari kedua yang besar ini. Nah, habis itu dari sisi organisasinya, yang nulis dari perusahaan itu ada 25. Jadi dia bekerja di sebuah perusahaan IT. Habis itu yang bekerja di institusi pendidikan itu ada 14. Jadi background mereka organisasinya itu. Kemudian dari sistem operasinya itu masih paling banyak Linux. Ya seperti yang diekspektasikan ya, karena memang basis penggunanya kayaknya kemarin nge-share-nya juga di komunitas Linux ya. Kecuali ya, mungkin ada beberapa yang nge-share ke teman kantor, jadi ada yang beberapa isinya Mac sama Windows. Tapi setidaknya di sini ada yang pakai keduanya sih, Windows dan Linux ya. Nah, terus dari distribusinya itu saya lihat sih masih banyak yang Ubuntu based. Ubuntu ini macam-macam sih. Kemarin saya ada yang lihat Xubuntu, ada yang lihat yang Lubuntu dan segala macam. Terus ada yang pakai Arch base ini kemarin juga ada beberapa. Jadi turunannya Arch sih. Turunannya Arch, terus ada yang turunannya Debian juga. Debian, terus yang others itu yang warnanya hijau. Itu sih. Others itu ada yang Pensuse, apa lagi ya, Gentoo, ada yang pakai Gentoo kalau nggak salah kemarin. Nah itu terus dari jadi gini idenya, dari hasil dari background, kemudian organisasi dan operating system Linux distribution ini, sebenarnya kita bisa petain jadi persona, user persona. Jadi user persona itu group of user yang memiliki goal-nya sama. Jadi misalkan dia kebutuhannya sama, dia challenge-nya sama dan segala macam. Nah itu saya cuma bikin 2 persona di sini. Yang pertama itu personanya untuk yang orang-orang di information technology sama yang education. Nah cuman ada beberapa hal yang masih belum bisa saya dapat, dan nanti ada beberapa hal yang masih kosong. Tapi nanti saya coba sampaikan maksudnya seperti apa. Nah, siapanya untuk yang hijau itu information technology, itu background-nya information technology. Identifiernya, jawabannya itu kelihatan kalau mereka familiar dengan OS. Jadi dengan operating system tuh mereka familiar. Terus juga saya lihat request-requestnya itu lebih kayak high skill sih.
Jadi anak-anak IT nih, high skill identifier-nya familiar dengan OS. Habis itu goals-nya itu kalau boleh di rata-rata itu hampir sama semua. Goal-nya itu soal bagaimana mereka menyiapkan dan mengelola lingkungannya kerja mereka, lingkungan yang dipakai buat kerja. Jadi entah itu tentang ketersediaan software, entah itu tentang update, habis itu tentang perangkat keras. Jadi intinya adalah mereka pengen menyiapkan lingkungan kerja itu dengan cepat. Nah, challenge-nya adalah mereka ada kesulitan di hardware drivers. Jadi ada persoalan hardware. Jadi ada yang nyebut sampai soal yang saya ingat itu ada soal monitor. Jadi high resolution monitor. Jadi kalau misalnya dia setup multiple monitor, kemudian salah satunya high res, nah ini sampai menyebut sejauh itu. Habis itu juga ada yang nyebut soal switching antara driver NVIDIA dan non NVIDIA. Jadi itu udah detail banget ya, udah detail banget. Nah terus juga soal setup development tools. Soal setup development tools ini ada yang nanyain soal Android, terus ada yang nanyain soal apa lagi ya, saya agak sedikit lupa. Ya, pokoknya intinya ada yang mereka tuh untuk mempersiapkan development tools-nya. Ada yang soal jaringan juga banyak. Jadi ada beberapa software tuh sampai, beberapa orang tuh sampai nyebutin software details yang mereka pakai tiap hari. Dan memang itu yang kita ekspektasikan sih. Jadi dia ada nyebutin tool-tool jaringan gitu. Yang ketiga itu adalah apanya itu adalah bagaimana kita bisa bantu mereka untuk achieve their goal. Bagaimana kita bantu mereka untuk achieve their goal. Jadi seperti yang saya bilang tadi, goalnya adalah bagaimana sih kita mesti buat apa dulu nih? Buat apa dulu dalam hal spesifik ya? Dalam hal apa dulu nih? Kita harus sediakan apa dulu nih di blank on supaya yang pakai itu jadi kebantu. Kan itu sebenarnya pertanyaan yang pengen kita jawab. Jadi tidak sekedar cuman saya butuh OS, ini ada OS. Nah, tapi OS-nya yang seperti apa itu yang perlu kita jawab. Makanya di sini di apanya itu ini masih tanda tanya. Jadi ini feel free to discuss. Jadi bebas untuk didiskusikan. Dan saya cuma bikin contoh aja. Jadi kalau teman-teman nanti mau melakukan survei ini ulang atau dengan cara lain, saya kemarin lihat ada analytics yang pengen dipasang, itu juga bisa lumayan membantu. Mungkin nanti kita tinggal diskusikan aja selain analitik dan survei itu data yang kita tanyain itu apa, kayak gitu. Jadi ini masih ada tanda-tandanya, itu bagaimana kita coba bantu untuk dari challenge yang mereka. Jadi yang pertama adalah support untuk hardware-nya itu seperti apa. Nah, support hardware-nya ini seperti apa, kita juga mesti tahu hardware-nya sendiri itu apa. Hardware-nya sendiri apa, makanya saya tadi sempat mention bahwa si analytics ini bisa jadi alat juga untuk kita mengetahui si pengguna itu hardware-nya apa aja, tentunya dengan seizin si pengguna, kayak gitu sih. Jadi nanti bisa didiskusikan detailnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah software availability sama updates. Jadi karena ada beberapa tools itu yang memang nggak ada di repository, jadi sepertinya itu harus dimasukin ke repository. Nah, tools-nya apa itu ada di hasil surveinya itu. Mereka ada yang sebutin mereka pakai tools apa aja. Ada satu pertanyaan itu yang saya minta sebutin untuk perangkat lunak yang dipakai apa aja. Nah, di situ banyak banget detailsnya. Jadi kira-kira kemungkinan kita bisa bantu untuk achieve goal-nya itu seperti itu. Nah, terus ini
ini quote-quote-nya ya, jadi why-nya, jadi ini quotes-nya mereka, jadi distribusi dan paket yang terpelihara dengan baik, terus kemudian mempermudah setup development tools, mungkin ada yang default sudah terisi aplikasi tertentu atau sudah ada tempat yang mempermudahnya. Terus juga tentang mencari alternatif software, juga tersedianya tutorial dan dokumentasi penggunaan untuk perangkat Linux. Nah, ini agak yang bawah paling agak general ya. Nah, terus saya agak sedikit kesulitan buat nemuin objektif bersamanya. Jadi objektifnya mereka masih beda-beda karena jumlahnya sedikit. Karena jumlahnya masih sedikit, jadi kalau misalkan besok kita running lagi surveinya atau dengan cara lain, kita mesti bisa dapetin objektifnya yang bersamanya. Objektifnya mereka mau ngapain. Nah, terus ini masih kosong karena ini nanti yang jadi PR buat teman-teman bagaimana caranya, di sini bahasanya marketing message ya memang ya, tapi ini adalah bagaimana caranya teman-teman menyampaikan apa yang telah teman-teman bikin untuk membantu menyelesaikan masalahnya mereka. Untuk user persona orang information teknologi ini. Jadi kemungkinan nanti akan beda nih ngomongnya dengan orang-orang yang spesifik goals-nya itu tadi, challenge-nya itu tadi, itu akan beda-beda. Kemudian sama elevator pitch itu kurang lebih sama. Elevator pitch itu satu kalimat yang mewakili blank on itu bisa bantu si orang itu ngapain dengan cara gimana. Kayak gitu sih. Nah, ini masih kosong, jadi bisa teman-teman diskusikan, dan ini bisa jadi bahan buat teman-teman satu nge-revamp landing page misalkan. Nah, itu bisa jadi patokan sih, karena goalnya itu. Jadi karena teman-teman udah tahu nih, ini message-nya ini untuk siapa, kayak gitu sih. Jadi idenya kayak gitu. Terus yang kedua itu background-nya education. Identifier-nya mereka tuh average user, jadi mereka tuh user biasa sih. Kalau dari jawaban-jawaban pertanyaannya itu tidak ya ada yang terlalu sophisticated. Terus juga saya lihat mereka mention banyak kali soal dokumentasi dan tutorial kayak gitu. Jadi saya anggap mereka untuk willing untuk belajar sih. Mereka mau untuk belajar. Nah, kemudian goals-nya lumayan lucu sih, karena kalau saya lihat itu mereka masih berusaha membandingkan dengan sistem operasi lain, terutama di beberapa perangkat lunak ya. Jadi di beberapa perangkat lunak itu masih dibandingkan dengan perangkat lunak di sistem operasi lain, terutama Office. Nah, itu Office sering dimention berkali-kali. Juga ada beberapa perangkat lunak yang disediakan oleh pemerintah, terus yang perangkat lunak yang jalan di sistem operasi lain. Jadi mereka tuh masih berusaha untuk kompatibel dengan sistem operasi yang lain. Nah, challenge-nya tuh hampir sama, tapi lebih spesifik sih. Jadi mereka sering beberapa mention soal hardware, soal perangkat keras, penggerak perangkat kerasnya itu, tapi spesifik ada yang printer, ada yang scanner. Jadi memang kayaknya mereka keseharian. Terus juga soal Office tadi, Office-nya, soal output-nya Office-nya seperti apa. Terus kalau dia masalahnya tuh kalau dia bikin di LibreOffice, habis itu kalau mau dikasih ke temennya itu mesti diedit lagi, kayak gitu sih masalahnya. Terus juga dia sulit menemukan dokumentasi seperti itu. Nah, bagaimana kita bantu mereka untuk achieve goals-nya, saya belum tahu, karena ini pertanyaan yang lumayan susah. Ketika ditanyain ini gimana caranya sih Office-nya LibreOffice yang kita paketkan, kita masukkan ke distribusi Blank-On, ke proyek Blank-On itu bisa kompatibel dengan OS lain, itu masih belum tahu sih jawabannya seperti apa.
Cuman yang jelas kalau misalkan dari yang apa namanya tantangannya yang mereka hadapi itu yang paling jelas adalah drivers lagi dan dokumentasi. Dokumentasi itu yang paling mudah untuk kita bantu segera sih dari sisi Blank On. Ya, quotes-nya ya Office di saya ini udah saya pilih ya, jadi ada beberapa, ada lumayan banyak tadi jumlahnya. Ini yang pertama dengan printer, kemudian yang kedua itu soal user friendly, terus yang ketiga itu soal Office dan multitasking. Sayangnya multitaskingnya ini tidak ada penjelasan lebih lanjut seperti apa. Terus juga, nah ini kan masih di-compare lagi sama output dari Office sebelah ya. Nah, untuk objektifnya mereka hampir sama karena jumlahnya sedikit. Kalau saya pilih salah satu, jadinya agak timpang nanti. Agak timpang, tapi yang paling banyak memang sesuai dengan goals yang saya bilang tadi di atas. Jadi mereka tuh masih objektifnya tuh masih pengen kompatibel masih dengan OS lain. Kayak gitu sih. Nah, ini marketing message-nya dan elevator pitch-nya itu nanti teman-teman bisa diskusikan untuk contoh pengguna seperti ini, personanya itu kira-kira pesan yang disampaikan bahwa blank on itu apa, itu tuh bisa tersampaikan dengan baik. Blank on dalam hal produknya ya. Kalau dalam hal proyeknya kan kita udah pasti tuh. Nah, dalam soal distribusinya, dalam soal perangkat lunaknya itu bisa disampaikan seperti apa pesannya. Nah, ini juga bisa dipakai buat di landing page salah satunya. Kalau misalkan kita pilih yang persona ini. Jadi kurang lebih itu sih jadinya yang soal survei penggunaan perangkat lunaknya. Nah, kalau rekomendasi saya pribadi sih dari dua persona itu yang paling banyak muncul sih soal dukungan perangkat keras ya. Dukungan perangkat keras kalau dari saya sih sepertinya itu yang mesti kita selesain duluan sebelum kita bikin software macam-macam atau bikin hal-hal yang lain. Sepertinya dukungan perangkat keras ini menjadi sangat penting karena ya itu tadi ternyata masalahnya masih banyak di situ sih. Dari berbagai background itu terbanyak masalahnya soal perangkat keras. Mungkin harapannya emang tinggal perangkat lunaknya dipasang, emang udah langsung jalan begitu aja sih. Mungkin harapannya seperti itu sih. Jadi itu. Saya bisa share salindianya. Salindia saya bisa share. Dan ini juga nanti kalau misalnya teman-teman humas pengen melakukannya lagi dengan audiens yang lebih besar, dengan harapan kita dapat masukan dan gambarannya itu lebih lebar lagi, juga nanti kita bisa lakukan. Atau nanti kita akan lakukan di dalam distribusinya dengan cara-cara lain, mungkin analytics atau apa, itu juga bisa dilakukan. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengidentifikasi calon pengguna dan pengguna kita, satu. Yang kedua itu mengidentifikasi apa masalahnya mereka dan apa yang harus segera kita bantu dan kita wujudkan dalam bentuk solusi. Itu sih, idenya seperti itu. Udah, monggo kalau ada pertanyaan mungkin, kalau misalnya atau ada masukan juga boleh. Halo? Tadi yang Bapak usulin, ini yang saya tangkap tadi yang kita kejar ada dua. Pertama soal masalah perangkat keras, kedua dukungan perangkat lunak yang ada kumpulan lebih banyak untuk development tool. Kalau ngejar
perangkat keras itu kita nyelesainnya gimana ya? Kan itu artinya kita harus punya banyak perangkat. Misalnya kalau kayak masalah printer, kita harus punya printernya buat ngetek driver dan segala macam. Kalau dulu aku lihat di wiki di rilis Blankon lama, pengembang itu pada aktif ngumpulin daftar perangkat lunak yang mana bekerja mana enggak. Batas usahanya sampai di situ sih. Ya, mungkin gini Pak. Kalau menurut saya, kalau menurut saya sih, yang penting kita tahu pengguna dan calon pengguna kita itu detail perangkat kerasnya apa dan seperti apa. Kita tahu artinya kan bisa jadi dengan analitiknya Bapak itu ada satu item untuk mengirimkan detail perangkat kerasnya dengan seizin penggunanya untuk untuk dukungan misalkan. Itu kan juga bisa dilakukan Pak. Artinya kalau untuk perangkat keras sepertinya kita bisa cocok-cocokan seperti itu sih. Jadi contohnya misalkan printer tadi ya, contohkan printer, dukungan di perangkat lunak yang sudah ada di repository itu apa aja nih, terus yang belum ada apa aja, terus yang nggak bisa kita masukin sama sekali apa aja, misalkan ternyata dia memang bukan perangkat lunak terbuka misalkan, jadi nggak bisa kita masukin apa aja, itu kan bisa dilakukan Pak. Jadi cara paling sederhana adalah dengan cara tahu dulu. Dengan cara tahu dulu. Jadi yang penting kita tahu dulu. Jadi kalau bayangan saya sih gitu. Jadi di analitiknya itu adalah salah satunya adalah kita pakai otomatisasi, kita deteksi hardware-nya misalkan, terus kita tampilkan bahwa ini loh data hardware-mu yang akan dikirimkan ke Blankon untuk coba dicocokin supportnya seperti apa. Kayak gitu mungkin. Oh, bayangan saya sih gitu. Monggo sih kalau misalnya ada cara lain. Yuk. Kalau soal perangkat keras yang paling umum printer kali ya. Kalau dari saya sih mending kan di repo Debian itu kan emang udah ada driver generik kan ya. Dan itu udah beberapa kali saya nyoba di beberapa printer juga aman-aman aja sih. Nah kalau soal printer ini mending nunggu laporan aja sih. Jadi dimanapun printer bakal ada muncul versi baru terus, dan nggak mungkin juga kita bakal ngetesin satu-satu. Jadi iya nggak mungkin ya. Aja ini lancar kecuali nanti ada masalah, kecuali ada yang lapor. Selama kita nggak ada yang lapor kan juga nggak akan tahu juga. Betul ya. Jadi nggak perlu sampai ini sih serumit ngetesin satu-satu kayak dulu, karena di dokumentasi kayak Gutenprint punya Yakub Jobs itu juga udah nge-cover banyak, dan kita bisa ngambil data dari situ. Ini yang disupport sama Blankon. Nah, ntar yang nggak kelis di situ baru misalkan ada masalah silakan lapor kayak gitu. Iya. Artinya kan kita bisa cocokin Pak. Jadi kalau misalkan dia nyolokin sebuah perangkat gitu misalkan, dia nyolokin sebuah perangkat, nggak tahu ya, saya nggak pakai printer ya. Jadi kalau misalkan dia nyolokin sebuah perangkat, kayaknya otomatis nggak sih dia nambahinnya perangkatnya? Kalau untuk yang kemarin tuh saya baru nyoba kan di printer baru, itu mesti install dulu sih, install paket. Oh, install ya. Nah, kalau misalkan mau aman, mending Gutenprint-nya itu dibawa jadi paket bawaan aja. Soalnya udah modulnya banyak banget sih, dari banyak printer juga, yang lawas sampai yang termasuk baru aman udah. Iya. Kalau saya sih, kalau pada prinsipnya sih, kalau saya ya how-nya, bagaimananya teman-teman membantu menyelesaikan masalah yang ditemuin penggunanya, itu dalam konteks hasil surveinya ya, yang isi hasil surveinya ya. Jadi kalau misalkan
daftar penggunanya kita udah banyak banget, itu mungkin akan mulai berubah nih goal sama challenge-nya. Nah itu makanya tadi cara-cara seperti ini itu perlu di capture berkala. Nah itu kalau masalah how-nya gimananya itu monggo sih teman-teman yang ini sih. Tapi pada intinya adalah kita coba bantu masalah-masalah mereka yang sudah kelihatan dulu nih. Kayak gitu. Saya akur didokumentasiin sih. Jadi misalnya bayangan saya ada satu halaman wiki, di dalamnya ada beberapa bagian gitu, misalnya ada printer, webcam, dan seterusnya. Paling enggak kita dokumentasiin dari apa yang kita punya aja dulu, masukin ke sana. Kalau ini bekerja, ini oke. Oh ini nggak bisa, sekedar kasih catatan kecil aja. Ya. Dan nanti kalau ada penggunaan ini kok nggak bisa ya, kita bisa merujuk ke dokumentasi yang kita punya. Karena aku lihat di wiki distribusi lain, mereka dokumentasi seperti itu lengkap. Ya. Mungkin mulai dari yang kita punya aja dulu. Ya. Kita juga bisa pakai referensi dari distribusi lain itu juga kan bisa. Masalahnya kalau langsung direferensikan, tidak ada yang menjamin itu langsung bekerja. Nggak ada yang nyobain ya. Ada beberapa perangkat sama distribusi lain itu mereka bikinin ininya kayak role udef-nya segala macam supaya dia. Iya. Karena kita nggak bisa jamin yang kita bangun ini langsung gitu dicolok bisa. Iya, berarti kasus per kasus aja sih. Biasanya kalau dari beberapa wiki yang pernah saya cek ya, ada kategori-kategorinya. Jadi kategori yang tested, kemudian kemungkinan besar bisa, sama ini emang dinyatain nggak bisa kayak gitu. Oh. Nah, jadi yang tested yang kita punya sendiri ini yang emang kita coba. Udah coba ya. Tapi ada yang kemungkinan besar bisa, itu bisa ngambil referensi dari yang lain. Misal dari database-nya si CUPS itu sendiri kita tarik, karena kan kalau di CUPS kemungkinan bisa udah ada datanya, kemungkinan besar udah ada, bisa sih PPD-nya juga bisa dipakai, tapi kan itu kemungkinan besar bisa statusnya. Ada lagi yang emang statusnya nggak bisa, biasanya emang mungkin keluaran baru di CUPS juga belum ada dan nggak ada yang ngetes, nah itu nggak ada yang jamin. Tapi kalau jadi di wiki mungkin kategorisasinya kayak gitu sih kalau saran saya. Macam flag gitu ya? Kayak bisa, tidak yakin bisa, atau semacam itu. Iya, udah dicoba, belum dicoba kayak gitu. Kalau nggak gini aja. Yakin bisa, Pak. Serem banget tuh. Penggunanya juga jadi pikir tuh. Kalau nggak gini aja. Kasus per kasus. Kalau misalkan ada yang nanya, printer A bisa nggak? Nah, ternyata belum ada yang nyoba dan belum ada yang nulis nih. Karena kita nggak nyoba, belum ada perangkatnya. Emang nggak ada kan? Emang nggak ada perangkatnya. Nah, berarti kita cariin referensi yang kemungkinan bisa. Kayak gitu terus dikasih gitu gimana? Tapi itu juga nggak ada yang nyoba juga sih. Susah juga dia kalau nyobanya. Kalau misalkan dia bisa nyoba sih nggak masalah ya. Tapi kalau dia nggak bisa, kalau dia cuma user biasa ya susah juga sih. Menurut saya sementara kayak gitu sih mendingan. Jadi bener ya, mau nggak mau tetap kasus per kasus. Mau nggak mau. Iya. Angkat keras sebanyak itu kan. Iya. Betul. Kalau saya sih mulai dari perangkat keras yang memang terpasang di di komputernya sih. Mulai dari itu aja dulu yang sederhana. Jadi memang dari perangkat yang udah terpasang di komputernya itu yang kita deteksi dengan baik. Ada lagi yang mau usul dan bertanya atau dibahas? Di perangkat keras sih yang sebenarnya juga termasuk kalau di ini ya, maksudnya di lingkaran anak-anak gambar ya, termasuk sering banget jadi pertanyaan tuh ini sih,
tablet itu paling sering banget. Kalau di ini kan kita pakainya Genom kan ya. Kalau di KDE itu enak ada satu tools yang emang bisa modfix kayak Wacom gitu, bisa sampai kompleks banget. Nah di Genom itu belum ada, dan pernah ada yang nyoba masang di Genom nggak jalan juga, nggak jalan dengan baik. Nah itu kayaknya kemungkinan bakal jadi problem juga kalau misalkan Blangkon mau diarahin misal ke anak-anak yang gambar, desain atau semacamnya kayak gitu. Bisa pakai printer sama scanner tadi ya? Ya. Kalau yang background-nya kaitannya ada desain itu di Salindia saya tadi masuknya yang di order sih, Pak. Ya, yang desain itu masuknya yang di others. Jadi yang nggak saya tulis personanya sih, karena personanya beragam banget. Salah satunya di desain ada 1 atau 2 gitu. Ada yang mau lagi? Gak ada. Kalau itu udah sih dari saya sih. Jadi catatan terakhir ya itu tadi. Jadi saya berharap sih teman-teman bisa menggunakan cara ini itu secara berkala untuk mengidentifikasi sebenarnya teman-teman itu bikin solusinya untuk siapa dan masalahnya itu apa. Jadi begitu nanti berkembang pun cara teman-teman pendekatannya untuk membuat solusi itu juga seperti itu sih. Jadi masalahnya apa, penggunanya itu siapa, dan gimana teman-teman bisa bantu mereka. Kayak gitu. Untuk saat ini memang tadi case-nya adalah kebanyakan di perangkat keras dan software, ketersediaan software kayak gitu sih. Untuk saat ini, dan itu hasil surveinya ya. Itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aji atas penyampaiannya sama kerja kerasnya ngobrolin survei. Ini saya coba bikin tiketnya dulu ya. Udah saya bikin tiketnya, kalau ada teman-teman mau nambah atau saran bisa langsung ke tiket. Sekarang kita lanjut ke planning kita ke depannya bagaimana. Tadi buat yang baru hadir tadi kita mau ngubah pola rapat kita. Kalau di sebelumnya rapat kita itu kita bertanya ke diri kita, udah ngerjain apa sih, terus kendalanya apa. Nah itu polanya kita ganti dengan bertanya apa yang mau kita garap ke depannya dalam sprint. Nah sprintnya ini ada di milestone. Saya ikuti saran dari Bapak Sofyan. Saya udah bikin milestone untuk bulan Januari. Jadi setidaknya akhir bulan Januari ini kita ada yang kita deliver, ada yang kita rilis, dan kita dorong ke distro West, yaitu insya Allah rilis alpha yang pertama 31 Januari 2020. Jadi teman-teman coba dilihat-lihat tiket-tiketnya dari masing-masing tim, apa sih yang mau dikerjakan dalam lingkup sebulan ke depan ini. Langsung saja ditambahkan tiket-tiketnya ke milestone ini. Jadi kita coba digilir ya. Ini tidak harus langsung dicari-cari tiketnya yang mana mau dimasukin, tapi disampaikan aja kira-kira teman-teman mau tiket apa nih gitu, didiskusikan saja. Kita mulai dari tim
infrastruktur. Pak Samsul Maher, waktu dan tempat dipersilakan. Kalau Bapak mau ambil alih screen-nya juga boleh, Pak. Share screen-nya. Halo Pak Samsul. Ya, halo. Tes. Ya, ini sementara saya sedang dibajak ini, jadi belum bisa menyampaikan. Mungkin ke tim berikutnya dulu, Pak. Oh, baik. Baik. Tim pemaket, Pak Han. Ini untuk tim pemaket saya sudah bantu kelompokan tiket-tiketnya yang kira penting untuk rilis alpha. Dari Bapak ada yang mau ditambahkan nggak? Kalau saya sih masih fokus yang di meta itu. Beberapa itu yang meta udah masuk ya, yang APT yang kayak gitu. Nah, kemarin terakhir itu saya masih fokus di Gnome Control Center. Mungkin ada beberapa sih, ada 3 kalau saya tadi yang lagi saya kerjain. Mungkin fokus di situ dulu sama Pak Anto kemarin itu apa? Font config kalau salah ya. Oh, itu udah beres. Beberapa udah masuk di eksperimental sebenarnya, Pak. Kalau font Tapi config udah dicek atau belum? Baik. Kalau font config itu krusial, di awal ditambahkan saja di milestone supaya nanti itu jadi ikut diuji. Ada kendala nggak, Pak? Kendalanya ada banyak. Ini sih saya masih ngeraba-raba nih, kayak waktu bikin pas di build gitu masih ada error. Nah, saya masih bingung juga ini cara benerin errornya, apakah di base TGZ-nya yang harus diperbaiki atau apa gitu. Masalah teknis banget sih. Oke. Misalkan saya build yang Gnome Control Center gitu, ada unmet build dependencies banyak banget. Nah, itu harus di fix-nya itu di sisi mananya kayak gitu. Soalnya di blocker juga, jadi kita belum bisa ngirim-ngirim lagi gitu. Baik. Kalau dari perkembangan tim bagaimana, Pak? Bapak siapa saya lupa. Pak Yasir udah bisa diajak dorong paket belum? Dulu udah saya kasih tapi belum ada update lagi. Masih saya sama Pak Anto aja sih. Oh, nanti ditanyain aja Pak Yasir, Pak. Bapak sudah siap, Pak? Ntar Pak Piko saya masukin ke grup aja gitu ya. Saya lupa. Baik. Supaya itu juga. Begitu, Pak. Makasih banyak, Pak Han. Yuk. Berikutnya Pak Estu. Pak Estu ada nggak? Apa itu nggak ada? Pak Sofyan ada? Nah, Pak Ervin. Oke, kita lanjut dulu ya. Ke tim dokumentasi Pak Faik atau wakilnya? Oh, Pak Faik ada. Bagaimana Pak? Kira-kira yang ingin Bapak sikat untuk bulan Januari ini apa saja? Saya lihat sudah di dokumentasi sudah banyak progres terkait data-data. Terima kasih. Silakan Pak. Untuk pekan depan memang masih ini nunggu kepastian tanggal untuk kelas lanjutan dari Pak Somad itu. Oke. Dari tim dokumentasi sih sudah milih yang hari Minggu. Itu cuma mulai tanggal kapan masih belum kita komunikasikan. Kemudian untuk penulisan berita itu memang kayaknya dari kami agak kewalahan dari tim dokumentasi. Sepertinya memang Bu Umul sama Pak Tris sama saya sendiri kurang begitu mahir untuk nulis berita. Jadi walaupun berita itu singkat-singkat masih kayaknya tidak bisa cepat terselesaikan. Kalau bayangan saya berita itu kan mestinya setelah ada kegiatan kemudian paling lama 24 jam lah sudah bisa
dirilis, di-upload gitu. Iya, betul. Dipasang di beranda. Tapi Oh, ini dari kita kami itu kelamaan ya. mungkin sampai 1 minggu itu, sampai sekarang masih ada beberapa daftar berita yang belum bisa kita tulis itu. Baik Pak, dicicil sedikit-sedikit saja, nggak apa-apa. Ya. Kemudian ada ini apa? Kayaknya kebutuhan untuk nyoba narik pengembang baru biar apa beban dari kami tidak begitu berat gitu. Mungkin cari yang memang faknya di berita. Tapi belum ketemu model apa rekrutmen pengembang barunya seperti apa. Mungkin ada dari bapak-bapak yang lain ada masukan. Sementara itu dulu dari saya. Maaf, pertanyaan terakhir bagaimana Pak? Ini apa? Narik apa? Membuka pendaftaran baru, pengembang baru. Halaman pendaftaran baru. Maaf, saya kurang dengar. Tim dokumentasi kan hanya 3 orang ini. Oh. Ya. Untuk yang apa ahli penulisan berita itu kayaknya dari kami bertiga itu kurang menguasai lah. Jadi mungkin perlu anggota baru gitu. Kita perlu buka iklan nggak ya? Perlu buka. Kalau dulu di awal-awal rilis itu begitu ganti manajer rilis ada buka berita tuh di milis. Kalau yang mau bergabung ayo gitu. Perlu nggak kira-kira? Berarti lewat milis ya? Masih populer nggak ya milis? Dulu di milis. Kalau sekarang kan kita punya banyak kanal, mungkin bisa dipergunakan. Oke, berarti perlu. Teman-teman koordinator yang lain bagaimana? Apakah kita cocok gitu buka iklan seperti itu? Kok buka iklan sih? Buka lowongan. Menurut teman-teman yang lain bagaimana, Bapak, Ibu-Ibu? Misalnya dari Pak Slamet, kira-kira bisa bantu nggak Pak? Atau ada ide atau saran untuk buka lowongan pengembang, terutama dokumentasi? Halo? Pak, nanti saya bikinin tiketnya ya Pak Faik buat lowongan, nanti kita diskusikan lebih lanjut di situ. Atau bisa juga lewat kelas-kelas juga, Mang. Kita mengadakan kelas pelatihan, kemudian nanti yang berminat jadi gabung. Iya betul. Kan misalnya kelasnya Pak Somad nanti kita buka ke umum juga. Baru di akhir kita tawarin lowongan bergabung gitu ya? Iya. Kita bikinin tiketnya ya. Untuk poster atau semacam tadi yang disebut Pak Piko iklan itu mungkin dari tim kesenian bisa membuat yang baru biar nanti kita sebar di media sosial lah biar gaungnya lebih terasa gitu. Oh, lowongan itu ya? Kalau usulnya Pak Renia sih lebih ke apa ya, cara bergabung menjadi pengembang. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Baik.
Kalau untuk persiapan buku panduan distribusi bagaimana, Pak? Saya masih belum menentukan ini, agak bingung juga. Polanya gimana ya buku panduan itu? Mau Buku ikut panduan itu seperti macam, Tambora atau Uluwatu? dulu kita ngupdate panduan itu berdasarkan antarmuka terbaru dari rilis kan. Ya, antarmuka Gnome udah berubah begini, kita update cek panduannya mengikuti itu sama screenshot-nya. Iya. Kalau polanya seperti itu, panduannya itu bisanya digarap nanti pas beta atau rilis kandidat di Kebut. Karena yang sekarang antarmukanya Yang masih ini kan, brandingnya juga belum benar sekarang. Mungkin kita bisa garap itu belakangan di crawler bareng-bareng nanti. Begitu. Kalau ini bentuk fisiknya itu loh, Pak. Mau bentuk PDF seperti di Tambora atau kita lanjutkan yang Uluwatu. Yang Uluwatu kan tidak kita kejar untuk jadi semacam buku PDF kemudian dimasukkan ke ISO. Kalau dulu seingat saya di Uluwatu itu kita mau pakai pandok ya, cuma tidak kekejar kayaknya. Jadi yang PDF belum bisa jadi. Kita kejar Saya khawatirnya kalau di chat, kalau dulu kalau rilis yang dulu yang pas masih ada majalah Info Linux, bisa tuh cetakannya dititip di situ. Tapi kalau kita cetak di zaman sekarang, target orang yang menerima buku cetak itu siapa? Itu yang menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab dulu. Apakah ada orang yang membutuhkan buku cetak dari panduan sebuah distribusi Linux? Kalau dari Pak Aji tadi ada bisa membaca nggak kebutuhan pengguna tentang panduan penggunaan distribusi? Kalau tadi lebih ke mereka butuh dokumentasi gitu aja sih. Kalau dari hasil surveinya itu mereka butuh dokumentasi. Cuman bentuknya seperti apa mereka nggak ada ini sih. Nggak ada yang nulis spesifik. Berarti dokumentasi masih dibutuhkan, cuma bentuknya yang tidak ada ini ya ketentuan khususnya. Sementara dari dokumentasi cukup itu Pak Biko. Baik Pak, terima kasih. Kalau menurut hemat saya sih yang paling sederhana dan mungkin sama teman-teman kerjain aja sih. Jadi kalau misalkan nanti ngejar, tapi nggak tahu juga ya PDF file PDF itu seberapa besar efeknya. Itu saya nggak ngerti sih seberapa butuh efeknya si file PDF itu tadi. Kalau yang sekarang sih rata-rata dokumentasinya sih ya di situ semua sih. Kita bisa nyaris hilangkan effort bikin PDF-nya. Kalau PDF kan dulu capek tuh. Kalau yang saya nggak salah ingat ya dulu dokumentasinya kalau mau bikin tim dokumentasi dulu kalau mau bikin panduan itu buku panduan itu ngambil di wiki sudah ada panduannya, diambil disusun-susun di browfik gitu atau penafik dulu, bener-benerin ininya apa namanya halamannya, nomor halamannya kalau diklik dia otomatis pindah kemana gitu, dirapi-rapiin layoutnya segala macam. Itu effortnya menurut saya lumayan gede. Mungkin nanti saya mikirnya kita generate aja dari Markdown, jadi kita fokus kolaborasi di Markdown, kumpulin kontennya di sana dan gambar segala macam. Terus kita bikin
itu buat generate-nya otomatis. Sorry Pak, tanya. Bedanya wiki sama dokumentasi itu apa ya? Kalau dari teman-teman, kan tadi ada dua, wiki sama dokumentasi. Wiki itu kayak rumah kita bersama, semuanya dari semua tim di sana terkumpul semua dokumentasi dari semua tim. Tapi ada seksi kan di wiki itu setiap pengembang punya rumah masing-masing, Pak. Nah, di halamannya punyanya tim pengembang dokumentasi itu ada dokumentasi, ada panduan bagaimana dengan menggunakan distribusi Linux ini. Oh ya, saya paham. Jadi wiki itu ada yang wiki itu lebih ke proyeknya, proyek pengembangannya kita. Terus kalau yang dokumentasi ini diharapkan untuk pengguna ya. Ya, jadi gimana kalau kita jadiin satu, cuma dipisahin dipisahin jadi bab atau apa gitu aja, Pak? Dipisahkan jadi apa, Pak? Dipisahin jadi bab lain aja. Cuman berdasarkan kategori aja. Ini kategori untuk pengembang, ini kategori untuk pengguna gitu. Artinya juga aksesnya deket. Dipisah secara hosting dan domain juga? Enggak usah. Secara ini aja, secara pengkategorian aja. Bisa. Secara pengkategorian aja. Jadi ininya tetap sama, tetap di satu tempat. Artinya juga pengguna kalau misalkan mereka tertarik dengan ikut pengen nyoba jadi pengembang kan juga bisa tuh. Bisa. Dan effortnya juga jadi di satu tempat aja. Kita ngelolanya juga di satu tempat. Dan itu bisa diupdate berkala sih yang paling penting sih. Kalau PDF kayaknya untuk update berkala agak susah. Kalau bentuk PDF itu salah satu kelebihannya itu bisa dibaca offline ketika pengguna baru nginstal kemudian belum terkoneksi dengan internet, itu sudah dapat panduan penggunaannya. Tapi tidak harus PDF sih. Kalau menurut saya memang perlu ada yang bentuk offline-nya. Dari wiki itu bisa diekspor nggak Pak? Jadi berkas? Izin masuk ya? Ya, enggak. Ini kalau saya waktu itu pernah ngobrol sama Pak Sokibi sih ya, waktu itu ngurusin bagian dokumentasi kan. Benar kata Pak Faik sebenarnya, kalau soal fungsionalitas, kenapa waktu yang Tambora itu ada PDF-nya, emang goalnya itu orang ketika live Tambora, terus misal mereka bingung cara installnya, mereka langsung dapat panduannya ketika di ISO itu juga. Goalnya kayak gitu. Jadi emang tujuannya emang buat mandu pengguna aja sih yang PDF itu. Nah, ke depan kalau misalkan mau gampang, sebenarnya emang kalau kita emang di satu tempat dan bisa diupdate berkala, baru nanti setelah mau rilis entah itu beta atau udah rilis kandidat baru diekspor jadi PDF. Yang ini sih kalau misalkan mau nyoba, yang sering saya pakai dan kebetulan ada juga lisensi untuk open source-nya, itu Gitbook. Penggunaannya juga lebih gampang, dalam artian nggak perlu ya udah kayak nulis kayak biasa aja. Nah, itu support diekspor langsung ke PDF juga, tinggal nanti diedit covernya aja udah cukup sih menurut saya. Kalau misalkan mau nyoba yang lebih praktis ya. Cuman kalau misalkan mau pakai wiki yang udah ada, tinggal ditambahin aja fitur untuk ekspor dari Markdown ke PDF. Tapi dari yang pernah saya coba, biasanya masih tetap perlu pemolesan sih, kayak pengaturan halaman dan lain-lain, itu yang kadang-kadang kalau ekspor dari Markdown langsung itu agak berantakan. Kalau misalkan mau ada PDF atau apa yang biasanya kayak selain PDF ada lagi deh yang format dokumentasi bentuknya kayak aplikasi gitu kalau dulu ada format kayak CHM gitu sih, apa ya kalau di betul. Iya, betul. CHM. Betul ya, itu CHM. Kebetulan saya pengen ngajak teman-teman terutama tim riset yang sekarang ini buat aktif ngembangin aplikasi pakai GTK. Jadi kita bisa
kalau misalnya ada sisa waktu kita bisa implementasikan ide itu. Jadi Nah, ada aplikasi khusus tapi bersumber dari Markdown, di dalamnya tampil kayak Gnome Help. nah Bisa benar kayak Gnome Help gitu-gitu. Jadi lebih ini juga sih, nggak yang kayak PDF kita buka gitu. Kan ya. kayak terlalu ini juga kan, maksain juga kalau PDF. Cuman kalau dari saya sih emang panduan di ISO langsung itu emang bantu banget sih. Jadi orang misalkan awam banget, setelah live belangkon ngapain, baca aja panduannya, di situ ada gitu, harus ngapain kayak gitu. Jadi lebih bisa bantu juga itu kalau dari saya. Terkait format Pak, mungkin kalau misalkan HTML kan bisa ya offline kan ya, jadi bisa diakses lewat browser juga kan langsung. Halo, suara saya sampai sana nggak ya? Masuk Pak. Masuk ya? Oke. Ya. Kalau HTML mungkin lebih ke ini sih Pak, problemnya di waktu pengerjaannya aja sih kalau ini dari pandangan saya. Bukan kita nulisnya pakai HTML gitu. Nulisnya kan bisa pakai Gitbook gitu. Kemudian nanti masuk ke ISO itu udah dalam format HTML kan, bisa seperti itu ya Pak ya kalau nggak salah. Mestinya bisa sih. Kalau yang export ke HTML belum pernah nyoba sih saya. Kalau dari Gitbook, yang sering dari bentuknya PDF. Paling gampang soalnya. Iya. Kalau nggak salah PDF itu memang tujuannya selain untuk offline itu bisa juga untuk dicetak kan ya. Kalau misalkan mau dibagikan gitu kan, dulu kan ya kan gitu untuk dicetak. Ya. Saya dulu ada kayak perpustakaan gitu sih yang kayak minta gitu. Kebanyakan lembaga pendidikan kebanyakan, atau misalkan lagi training something, ngajarin ke kantor atau apa gitu. Nah, itu bisa jadi modul buat pegangan yang ini, yang diajarin. Ya sih, kalau dipikir-pikir lebih banyak keuntungannya yang PDF ya. Tapi nanti kita akan coba putuskan lagi bakal mau pakai yang mana menjelang rilis nanti. Yang penting nanti kita harapan saya kita rame-rame bantu tim dokumentasi buat keroyokan panduannya. Saran saya ini sih Pak, mulai dari dokumentasi ada outline-nya dulu sih. Maksudnya udah jelas mau Berapa nulis Pak? apa aja gitu. Jadi ntar di bagian akhir nggak kaget kayak dulu. Seingat saya sempat hektik juga nulis dokumentasi, nungguin dokumentasi buat rilis, karena ya itu di akhir bakal chaos banget. Jadi mending dibikin outline, terus apa yang udah bisa ditulis aja dulu kayak gitu. Entah di platform apapun itu, yang penting udah ada. Ntar yang kaitannya sama fitur-fitur khusus baru ditambahin di akhir-akhir. Yang dokumentasi panduan yang lama udah cukup lengkap bukan ya? Maksudnya secara garis besarnya, jadi kita yang cuma lengkap banget sih udah. Jadi tinggal disesuaikan. Kalau dari yang saya tangkap, beban kita tuh ada di penyesuaian teks sama gambar screenshot-nya gitu. Nah, kenapa dia nggak bisa digarap sekarang? Karena kita belum dapat gambaran nanti nampaknya bakal seperti apa. Tuh. Karena update screenshot sama update sedikit teks dan nambahin fitur baru atau aplikasi apa yang dulunya tuh nggak ada. Kalau untuk Gitbook itu berbayar nggak, Pak? Berbayar. Yang mana tuh? Gitbook itu berbayar, tapi dia nyediain lisensi komunitas. Nah, kebetulan saya ada yang saya pakai buat LibreOffice, itu lisensinya pakai lisensi komunitas juga. Dan kalau komunitas itu bisa pakai bebas, udah nggak ada limitasinya lagi. Nah, ntar kalau misalkan mau bisa saya bikinin space buat Belangkon. Mungkin bisa dibikinin untuk apa ya, ruang belajar dulu Pak, untuk biar bisa kenalan dengan Gitbook-nya itu, karena belum pernah nyentuh sama sekali. Oh, boleh. Ntar saya coba ini, saya bikin space baru di yang ini, Gitbook. Oke Pak, terima kasih Pak. Oh, baik Pak. Nanti silakan ditiketkan ya Pak, jangan lupa.
Kalau tidak ada yang disampaikan dari tim dokumentasi, kita lanjut ke tim jaminan kualitas. Pak Zulkifli, ada yang mau disampaikan, Pak? Kira-kira mau cikat apa dalam beberapa minggu ke depan? Ini Pak, mau menyelesaikan yang dokumen UAT kemarin itu kan sebenarnya masih perlu disesuaikan lagi ya dengan apa namanya jahitan yang baru gitu loh. Jadi maksudnya kalau yang 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 sekarang ada di dokumen UAT ya, itu kan contohnya misalkan untuk installernya kan masih menggunakan Parto Edi itu Pak. Jadi item-item yang perlu di apa namanya diuji atau dicek item-itemnya kan masih menggunakan Parto Edi. Ini rencananya mau akan disesuaikan dulu menggunakan yang Calamares gitu. Baik Pak, dari saya sudah setuju dengan Calamares dan nggak bakal ganti-ganti lagi, meskipun tampilannya kurang menarik. Tapi kita akan coba pakai Calamares dan nggak ganti-ganti dulu. Jadi Bapak bisa lanjut untuk eksplorasi Calamaresnya. Oh baik Pak. Kalau Bapak merasa berat ngerjainnya, teman-teman ini diajak hackathon aja Pak, ngumpul kapan gitu, pagi atau malam ngerjain bareng-bareng keroyokan, kalau mau progresnya lebih cepat misalnya. Karena ini mau saya bicarakan dulu, mau saya komunikasi dulu dengan tim JK dulu aja Pak. Baru nanti untuk tindak lanjutnya nanti seperti apa nanti. Baik. Gitu. Kalau yang lain sih ya ini mungkin sambil nunggu yang jahitan nanti kan kita tes begitu, kita uji coba. Baik. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Sementara itu ya cukup Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Zulkifli. Kita lanjut ke tim. Sama-sama Pak. Pak Rani, ada yang mau disampaikan untuk disikat beberapa minggu ke depan atau ada kendala? Buat ini beberapa minggu ke depan, khususnya buat rilis yang ini perdana ya. Yang jelas ini sih yang mau saya kejar sama teman-teman, wallpaper buat versi dev. Jadi gambaran saya itu kayak di Inkscape. Di Inkscape kan kalau ada about screen kan. Nah, about screen versi development sama versi release itu beda sih. Jadi biar khas gitu. Nanti yang wallpaper versi dev kami bikinin sendiri, terus baru nanti release juga ada sendiri khusus. Biar bisa dibedakan ya. Jadi semacam menjadi kejutan juga di release nanti. Ya, dan juga kan reponya kelihatan juga sih. Ya. Yang penting ini sih emang yang buat release emang disiapkan khusus gitulah. Nah, juga mungkin beberapa branding yang udah bisa dikerjain kayak yang di Calamares ya. Nah, itu ada gambar-gambar yang perlu ini nggak digosok sama tim kesenian nggak? Kalau bisa minta diinfoin dong apa aja aset gambarnya yang bisa diganti atau mungkin bisa disiapin sama tim kesenian. Nah, mungkin itu sih Pak yang minggu ini dikejar. Sama tiket Calamares saya pegang pemaketannya, nanti saya coba eksplorasi lagi, saya bikinin tiket request aset-asetnya. Iya, sama ini paling ukurannya aja sih. Sama ntar kalau misalnya udah siap rilis berarti dari kesenian juga bakal nyiapin poster buat ini info rilisnya sih. Baik. Ada kendala nggak Pak? Kalau kendala paling masih yang sama sih untuk ngurus selain desain grafis ya.
Desain UI mungkin perlu tambahan tim sih. Paling nyari orang yang emang minimal punya berkecimpung di situ buat bantu tandem juga. Oke. Nanti kalau mau beneran dieksekusi, langsung ditiketkan saja. Oke. Terima kasih Pak Ramnya. Kita pindah ke Humas, Pak Slamet. Selamat malam. Halo Pak Slamet. Halo. Nyolengnya gimana ya kalau gini? Kita lanjut ke ini ya, ke tadi tim pemaket lagi, tim infra. Pak Samsul, ada yang mau disampaikan, Pak? Halo, cek. Halo, ganteng banget Bapak. Waduh. Oke, untuk infra, apa ya? Nah, paling ini sih saya laporan dulu. Yang Raffi mau diapain gitu ya. Kemarin sudah dibuat beberapa redirect dari domain-domain yang lama gitu ke domain yang baru. Termasuk sebenarnya kayak yang Blankon.id di redirect ke Blankon.id, cuman saya lihat di tiket Pak Piko menyebutkan yang OR.id akan dipakai untuk apa, yang Blankon.id akan dipakai untuk apa, jadi dua-duanya akan tetap berjalan sendiri-sendiri gitu ya Pak. Ya. Kemudian ini terkait mesin Raffi itu mau digunakan untuk apa? Kemarin sempat kalau nggak salah di rapat sebelumnya ya Pak Estu menyebutkan mau dipakai untuk masang apa namanya yang Pak Sofan OpenQA ya Pak ya? Wajah Blankon, semua layanan wajah Blankon di situ katanya. Ya nggak sih? Iya, maksudnya sempat disebutkan Pak Estu di rapat rapat sebelumnya itu mau dipakai untuk deploy itu apa? Cuma nggak tahu kelanjutannya gimana gitu. Mungkin nanti Pak Sofyan ada di sini ya? Saya kepikiran baru 2 sih Pak. Yang satu yang tadi sebagai wajah Blankon, layanan kecil dan kerentulan segala macam taruh aja di situ. Kedua, dia jadi repo utama kita di sana yang berhadapan dengan pengguna. Oh, akan dijadikan repo itu? Ya, repo resminya, repo yang berhadapan dengan pengguna lumbung. Karena pertama bandwidth-nya gede, kedua kita masih bisa request ke Pak Danang untuk tambah harddisk kalau misalnya perlu, kalau kurang. Siap. Saya belum ada kepikiran untuk apa sih, naruh irgis ke sana, belum ada, karena mau nyoba memberdayakan yang ada dulu, jangan sampai kita ke Raffi mulu tapi mesin lain nganggur. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Sama satu lagi yang tadi saya buat tiket itu, kalau irgis yang sekarang kan all in one gitu ya, maksudnya di satu mesin ada builder di situ, repo di situ gitu. Betul. Kedepan kan builder itu kan akan disebar ke berbagai mesin ya Pak ya? Betul Pak, termasuk komputer tim pengembang di rumahnya yang kencang bisa disumbangkan nanti. Oke, paling tidak kita harus harus nyobain dulu nih untuk membuat builder itu bagaimana gitu. Kalau saya lihat installer irgis yang sekarang itu kan juga all in one kan, kita belum bisa milih kita mau install buildernya saja gitu, kita mau install apanya saja gitu kan. Kalau misalkan itu nanti disebar ke berbagai mesin, paling enggak kan harus ada mekanisme bagaimana kalau misalkan kita mau install buildernya saja gitu. Seperti itu. Ini saya sudah menguji masing-masing komponen itu ada di mesin yang berbeda-beda, itu saya sudah
uji dan berjalan. Misalnya di sini, kemudian builder di sini, roadmap di sini, itu jalan. Yang belum saya uji adalah kalau buildernya ada 2, itu bagaimana? Nah, iya, maksudnya itu, Pak. Dalam di sisi pengembangan juga belum pernah saya cobain gitu. Jadi masih nunggu saya dulu kayaknya. Dan nanti yang hasil risetnya Pak Ananda Bu Ananda bakal kita pakai yang standarnya Redis itu. Sama satu lagi kayaknya mungkin jadi kontennya tim infra soal tawaran data utama itu, mungkin nanti bisa colek tim humas buat bantu nanyain ke data utama apakah tawaran masih berlaku. Karena kita sekarang sudah punya dana, kalau misalnya mau balikin Alim ke sana, ayo kita kejar. Itu aja dari saya. Siap. Pak Slamet nanti minta bantuan ya, Pak. Pak Slamet kayaknya belum jawab ya. Ini kayaknya udah semua tim sudah, kecuali riset sama humas. Ini juga kita udah ngobrol panjang banget ya, udah 1,5 jam. Tapi ada satu lagi yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu ada email datang dari SMU itu apa ya? Singapore Management University gitu. Jadi dari mereka emailnya dikirim ke humas, saya dapat CC-nya. Dari mereka mau nawarin kerja sama magang gitu. Jadi ada mahasiswa dari mereka magang ke proyek kita. Ya, tapi karena itu dari luar, dampaknya apa ke kita gitu? Apakah kita bakal switch ke bahasa Inggris untuk komunikasi sehari-hari? Terus apa yang akan kita tugaskan untuk mereka nanti anak magangnya, kemudian siapa mentornya? Nanti kita perlu adain rapat buat bahas hal ini. Ini saya balikin ke teman-teman, kalau misalnya tawaran mau ditolak boleh, nggak apa-apa. Kalau mau diambil ayo. Tuh. Nanti saya coba salin pesannya juga bisa dilihat bareng-bareng di grup. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Kalau ada yang gimana? Kan kalau misalkan setahu saya nih, kalau misalkan nerima magang tuh legal formal kita juga mesti ini sih. Mesti emang udah jelas gitu. Jadi misalkan mau ngasih sertifikat atau semacamnya itu sah juga. Nah, dari kita apakah udah siap di itunya dulu atau belum? Kemarin disampaikan ada beberapa ini sih yang ada dituliskan hak kita apa, kewajiban kita, hak anak magang apa, kewajiban anak magang apa gitu. Jadi mungkin ada kompromi di situ. Kita harus seperti apa supaya bisa bekerja sama. Kalau misalnya mereka menuntutnya kita adalah organisasi yang legal gitu, harusnya legal kita dan segala macam, ya mungkin kita bisa tolak. Jadi kalau ternyata itu nggak procurement buat mereka, kita coba lanjut. Nanti saya bagikan dokumennya ya ke grup, jadi teman-teman bisa. Pak Piko, SMU itu apa tadi ya? Apa? Bukan sekolah menengah umum, bukan ya? SMU, Singapore Management University. Oh, kampus ya Pak? Kampus Singapura. Oke. SMU nggak ada magangnya, Pak. Iya, makanya SMU kok magang gitu. Oke, siap. Tapi menurut saya bagus juga sih kalau ternyata kita bisa menjalin kerja sama seperti itu. Jadi kan mimpinya Pak Utian soal ekosistem itu bisa terbentuk. Ada yang butuh kita, ada yang butuh orang lain. Ada mirror kita di sana sih minimal di kampus mereka. Oh gitu. Minimal menurut saya sih. Baik. Oke, dari saya nggak ada yang. Sebelum kita tutup, saya mau ingetin teman-teman buat apa yang teman-teman sampaikan tadi. Kalau belum ditingkatkan. Kalau sudah ditingkatkan dan memang mau dikerjain dalam milestone ini, dimasukkan ke milestone tersebut. Jadi kita yakin apa yang kita deliver itu apa, dan kita review nanti di akhir bulan. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan atau mau disampaikan, saya tutup rapatnya. Terima kasih sudah hadir malam ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak.